Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau bisa dibilang KUP. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun pengertian lain dari wajib pajak atau bisa disingkat itu WP adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yang termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak. Wajib pajak itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi itu orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan dalam termasuk pemungutan pajak ataupun pemotongan pajak. Yang kedua itu wajib pajak badan. Wajib pajak badan itu adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik itu melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Adapun pengertian atau istilah-istilah dalam KUP ini, yang pertama adalah badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik itu melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Itu hampir persis kayak tadi wajib pajak badan. Yang kedua itu ada pengusaha. Pengusaha itu adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, itu yang dinamakan pengusaha. Yang kedua itu adalah pengusaha kena pajak. Kalau pengusaha kena pajak, pengusaha yang menghasilkan kayak barang atau jasa, itu barang tersebut atau jasa tersebut itu kena pajak, bisa dibilang itu pengusaha kena pajak. Jadi harus menyerahkan barang yang kena pajak tersebut, si pajaknya, barang kena pajak tersebut atau jasa yang kena pajak tersebut menyerahkan kepada kena pajak. Yang selanjutnya adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Ini adalah kayak administrasi perpajakan, bisa dibilang untuk tanda pengenal dan identitas wajib pajak untuk pembayaran atau transaksi. Yang selanjutnya adalah masa pajak. Kalau masa pajak itu jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam satu jangka waktu tertentu. Itu masa pajak, bisa itu 3 bulan, 6 bulan, sesuai dengan wajib pajak wajib pajak yang menentukannya. Tapi tidak keluar dari peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang selanjutnya ada tahun pajak. Kalau tahun pajak itu jangka waktunya 1 tahun kalender, kecuali bila ada wajib pajak yang tidak sesuai pembukuannya, misalkan tidak sama dengan tahun kalender. Yang selanjutnya adalah bagian tahun pajak. Kalau bagian tahun pajak itu 1 tahun pajak. Kalau tahun pajak itu mulainya dari 1 April sampai 31 Maret. Yang selanjutnya adalah pajak yang terutang. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayarkan pada suatu saat nanti. Yang tadi misalkan ada yang dengan perjanjiannya adalah masa pajak atau tahun pajak, atau juga pakai bagian tahunan pajak.
Yang selanjutnya adalah surat pemberitahuan atau SPT. SPT itu nantilah ada penjelasannya lagi. SPT dibagi dua, yaitu ada SPT masa dan SPT tahunan. Selanjutnya adalah surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak tersebut yang telah dibayar. Jadi kayak bukti-bukti transaksi bahwa dia telah melakukan pembayaran perpajakan. Dia akan diberi surat setoran pajak bahwa dia telah melakukan pembayaran. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat tagihan pajak adalah surat yang melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat paksa adalah surat perintah pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan atau tidak kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangkan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangi dengan pajak yang terutang. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun data, mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Bukti pemulaan adalah keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan tulisan sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pemeriksaan bukti pemulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti pemulaan tentang adanya dugaan yang telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Tanggung jawab pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk tahun pajak tersebut. Nomor 28 yaitu penelitian. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penelitian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya. Nomor 29 yaitu penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Nomor 30 yaitu penyidik. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 31 yaitu surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga. Nomor 32, surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Nomor 33, putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan diajukan gugatan. 35. Putusan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari Badan Peradilan Pajak. Nomor 36. Surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu. 37. Surat keputusan pemberian imbalan bunga adalah surat putusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak. 37. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan disampaikan secara langsung. 39. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan diterima secara langsung. Hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Yang pertama adalah hak wajib pajak. Hak wajib pajak yang pertama yaitu mengajukan surat keberatan surat banding. Yang kedua, menerima tanda bukti pemasukan SPT. Yang ketiga, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Yang keempat, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Yang kelima, mengajukan permohonan penundaan atas pengangsuran pembayaran pajak. Yang keenam, mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak atau SKP. Yang ketujuh, meminta pengembalian kelebihan
pembayaran pajak. Yang kedelapan, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. Selanjutnya ada pemberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Selanjutnya meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Dan yang terakhir, mengajukan keberatan dan banding. Selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang ketiga, menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar. Yang keempat, mengisi dengan benar SPT dan memasukkannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, melakukan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Jika diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Selanjutnya ada memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Dan yang terakhir, apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan atau pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan. Maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Selanjutnya ada hak fiskus. Hak fiskus yang pertama yaitu menerbitkan NPWP dan NPPKP secara jabatan. Yang kedua, menerbitkan surat ketetapan pajak berupa STP, SKPKB, SKPKBT. Selanjutnya ada menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi, melakukan penyelidikan, melakukan pencegahan, dan hak melakukan penyanderaan. Selanjutnya ada kewajiban fiskus. Kewajiban fiskus yang pertama yaitu kewajiban untuk membina wajib pajak dengan melakukan berbagai upaya seperti pemberian penyuluhan, konseling, pemberitahuan pengetahuan perpajakan melalui sosial media maupun secara langsung. Selanjutnya ada kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Selanjutnya ada merahasiakan data wajib pajak yang tercantum dalam pasal 34 UU KUP. Selanjutnya yang terakhir ada kewajiban melakukan putusan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi untuk NPWP di sini terdapat 15 digit angka. 9 angka digit pertama yaitu merupakan kode wajib pajak dan untuk 6 angka selanjutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Jadi di sini saya akan memberikan contoh NPWP untuk perorangan. Ini adalah contoh NPWP perorangan punya saya. Jadi untuk yang angka 94.054.404.2 itu merupakan 9 angka pertama yang merupakan kode wajib pajak. Nah, sedangkan untuk yang 424.000 itu merupakan 6 angka selanjutnya yang merupakan kode administrasi perpajakan. Nah, di sini ini saya mengambil contoh NPWP yang perorangan, bukan yang badan perusahaan seperti itu.
Nah, untuk jika kalian ingin membuat NPWP, di sini ada beberapa catatan yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu wajib pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri apabila memerlukan NPWP dapat mendaftarkan diri dan kepadanya akan diberikan NPWP. Yang kedua, setiap wajib pajak hanya mempunyai satu NPWP. Jadi kita tuh satu orang hanya mempunyai satu NPWP dan satu nomor wajib pajak yang tidak akan ada orang lain yang menggunakannya, seperti itu. Untuk yang ketiga, untuk perusahaan perseorangan NPWP yaitu atas nama pemiliknya, jadi bukan atas nama kita misalnya. Jadi untuk yang perusahaan perseorangan NPWP-nya itu atas nama pemilik dari perusahaan tersebut. Untuk yang nomor 4, jadi untuk badan seperti misalnya PT. Nah, PT ini yang baru berdiri sebaiknya tetap mempunyai NPWP. Karena kenapa? Karena apabila rugi dikompensasi dengan tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya amit-amit perusahaan kita rugi, itu bisa dapat kompensasi dengan tahun berikutnya gitu. Dan yang terakhir nomor 5, warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. Nah, jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari NPWP tersebut. Nah, NPWP di sini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri dalam wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Lalu yang nomor 4, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran administrasi perpajakan, seperti itu. Nah, teman-teman di sini perlu teman-teman ketahui bahwa teman-teman kalau misalnya di sini mau bikin NPWP, nah di sini tuh ada 2 cara sebenarnya. Jadi cara yang pertama itu dengan cara manual atau kita datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Yang kedua yaitu dengan cara online. Nah, jadi misalnya Direktorat Jenderal Pajak ini sudah memberikan kemudahan kepada wajib pajaknya bila mana wajib pajaknya sibuk, jadi kalian bisa mendaftarkan diri secara online. Jadi kita bahas yang pertama dulu untuk yang pendaftaran secara manual. Jadi tata cara pendaftaran secara manual yaitu wajib pajak itu datang ke kantor pelayanan wajib pajak. Nah, setelah itu kita itu disuruh mengisi formulir dan kita menunggu dipanggil oleh customer service-nya. Setelah dipanggil, kita akan ditanya apakah kebutuhan kita, misalnya seperti saya contohnya bikin NPWP. Nah, saya hanya dipinta KTP asli saya, lalu diberikan saja kepada petugasnya yang sedang bekerja. Nah, setelah itu NPWP-nya itu langsung jadi, teman-teman. Jadi kita itu tidak usah harus menunggu lama untuk untuk mendapatkan NPWP seperti ini. Jadi kita itu dapat datang ke sana, kita bisa langsung bawa pulang NPWP yang kita mau itu. Jadi teman-teman gak usah harus menunggu lama seperti itu. Untuk yang kedua yaitu pendaftaran secara online. Jadi sudah ada kemudahan dari kita dari pajak untuk membuat NPWP, yaitu bisa didaftarkan secara online. Jadi kalau kita mau daftar secara online, kita itu yang pertama mendaftarkan diri melalui website di www.pajak.go.id. Nah, yang kedua yaitu nanti di KPDJP itu kita akan diberikan formulir yang harus kita isi. Setelah itu nanti KPDJP akan memberitahukan ke kantor wajib pajak bahwa yang bersangkutan ini akan ada permohonan akan membuat NPWP. Lalu yang selanjutnya KPDJP akan memberitahukan data yang sudah kita buat dari formulir pendaftaran tadi kepada KPDJP, seperti itu. Lalu kantor pelayanan pajak akan membuat surat keterangan terdaftar atau SKT dan kartu NPWP. Nah, setelah itu kantor wajib pajak mengirimkan SKT atau surat keterangan kepada wajib pajak dan NPWP-nya itu sudah jadi.
Nah, yang terakhir, jadi wajib pajak ini akan memberikan atau menyerahkan tanda terima kepada kantor wajib pajak. Jadi tetap aja kita kalau misalnya kita daftar secara online, kita tuh hanya online itu kita hanya daftar secara online dan kita harus tetap datang ke kantor pajak seperti itu. A few moments later. Ada penghapusan NPWP. Jadi, dalam Undang-Undang KUP Pasal 2 Ayat 6, penghapusan NPWP dilakukan dalam hal yang pertama, wajib pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Yang keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan nomor 5, yaitu bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. Dan yang terakhir, yang keenam, wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya masuk dari materi surat pemberitahuan atau SPT. Menurut Dwi Sunar Prasetyono tahun 2012 halaman 49 menjelaskan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak gunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Lalu ada fungsi dari SPT. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SPT mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Wajib pajak PPh. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang sebenarnya dan melaporkan tentang yang pertama itu pembayaran yang telah dilaksanakan oleh WP itu sendiri atau melalui pihak lain dalam suatu tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang diperoleh dari objek pajak atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, pembayaran yang diterima dari pemotongan atau pemungutan pajak orang lain atau badan lain dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Lalu yang kedua ada pengusaha kena pajak atau PKP sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak PPN dan PPNBM yang terutang sebenarnya dan melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran yang telah dilaksanakan atau pelunasan yang telah dilaksanakan oleh PKP itu sendiri atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak yang ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga ada pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong, pajak yang dipungut, dan pajak yang disetorkan. Lalu masuk dari jenis SPT. Menurut Aristanti Widyaningsih tahun 2013 halaman 279 menjelaskan bahwa secara garis besar SPT terdiri dari dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, terdiri dari SPT masa PPh, SPT masa PPN, dan SPT masa PPNBM. Yang kedua ada SPT tahunan. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan dari suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT tahunan terdiri dari beberapa formulir. Yang pertama itu ada SPT 1771 rupiah, SPT tahunan PPh bagi WP Badan. SPT 1771 US adalah SPT tahunan bagi PPh WP Badan yang diizinkan melaksanakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan menggunakan dolar Amerika Serikat. SPT 1770 adalah SPT tahunan PPh WPOP yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja. SPT 1770S adalah SPT tahunan bagi PPh WPOP yang mempunyai penghasilan lebih dari 60 juta. Untuk selanjutnya yaitu SPT 1770SS adalah SPT tahunan bagi PPh WPOP yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari 60 juta. Lalu ada SPT 1721 adalah SPT tahunan untuk PPh 21. Sekarang masuk ke batas waktu penyampaian SPT. Menurut Mardiasmo tahun 2011 halaman 35 menjelaskan bahwa batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah yang pertama, untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk SPT masa PPN disampaikan pada bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Yang kedua, untuk SPT tahunan PPh WPOP disampaikan 3 bulan paling lama 3 bulan berikutnya setelah akhir tahun pajak. Yang selanjutnya, untuk SPT tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Lalu, ada perpanjangan penyampaian SPT menurut Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dibagi menjadi 3. 1. Perpanjangan penyampaian SPT
ada surat teguran atau SPT yang tidak disampaikan. Apabila SPT tidak disampaikan dalam batas waktu penyampaian SPT dan perpanjangan penyampaian waktu dan dalam jangka waktu perpanjangan penyampaian SPT, maka dapat diterbitkan surat teguran. Pasal 3 ayat 5A. Lalu sekarang masuk ke sanksi tidak atau terlambat menyampaikan SPT. Pasal 7 ayat 1 KUP nomor 28 tahun 2007 menerangkan bahwa apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda. SPT tahunan PPh-OP sebesar 100.000, SPT tahunan PPh Badan sebesar 1 juta rupiah, SPT masa PPN sebesar 500.000 dan SPT masa lainnya sebesar 100.000. Pasal 7 ayat 2 KUP nomor 28 tahun 2007 menjelaskan bahwa sanksi tersebut tidak dikenakan terhadap yang pertama, wajib pajak yang telah WPOP yang telah meninggal dunia, yang kedua, WPOP yang sudah tidak melakukan kegiatan atau usaha pekerjaan bebas, yang ketiga, WPOP yang berstatus sebagai warga negara yang sudah tidak tinggal lagi di Indonesia, yang keempat, BUT yang sudah tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, yang kelima, WP Badan yang tidak melakukan kegiatan atau usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, yang keenam, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, dan yang ketujuh, wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Saya akan menjelaskan tentang STP dan SSP. Yang pertama, STP, surat tagihan pajak, adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dana atau denda. Berikut ini saya akan menjelaskan sebab terbitnya STP dan sanksi yang dikenakannya. Yang pertama, PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, sanksi administrasinya bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan. Dari dasar penelitian SPT, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dana atau salah hitung, sanksi administrasinya bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Sanksi administrasinya bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan. Pengusaha dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sanksi administrasinya denda 2% dari dasar-dasar pengenaan pajak. Pengusaha tidak dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Sanksi administrasinya dasar 2% dari dasar pengenaan pajak. Pengusaha tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak, sanksi administrasinya denda 2% dari dasar-dasar pengenaan pajak. Yang kedua, SSP, surat setoran pajak, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui pos, kantor pos, atau bank, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Adapun fungsi dari surat setoran pajak ini itu sebagai yang pertama sebagai sarana untuk membayar pajak, yang kedua sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Segitu saja yang saya akan jelaskan. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.